sebagai apa diskusi politik hari ini ya pasti akan sangat sulit. Akhirnya harus berkompromi bahas ijazah Jokowi lagi gitu. Itu pun Nah, lalu gimana Anda masuk ke CNN lalu jadi orang kepercayaannya Pak Khairul Tanjung? wah ini lebih ke Sampai diminta untuk menjaga Iya, anak putrinya, iya, putri mahkota. teman-teman. Kayaknya banyak hal yang bisa kita pelajari dari mitos Bambang Pacul ini gitu. Ini Bambang Pacul ini kan udah levelnya udah kayak mitos dulu. Betul. Iya kan? Namanya banyak disebut orang. gitu. Banyak disebut orang tapi kita nggak pernah lihat beliau itu seperti apa gitu. Iya. Kalau menurutku dalam bisnis talk show politik atau bisnis media khususnya politik, bagiku yang paling penting itu elite recognition. Karena that's the power come from, that's the influence come from, and that's the money come from. Weh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik-adik semua. Maaf tidak kelihatan dari sini. Ini MC-nya saya langsung ngomong. Oke. Ya, kita mengadakan acara ini dalam situasi yang Anda tahu semua tidak sedang baik-baik saja. Dan kita berharap akan ada perubahan-perubahan yang lebih baik buat negara ini ke depan ya. Tentu saja semoga teman-teman yang meninggal dunia, yang gugur, mendapatkan tempat di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tundukkan sejenak untuk berdoa buat mereka semua ya, dan untuk kebaikan bangsa ini. Silakan. Terima kasih teman-teman. Dan sekarang saatnya saya memanggil dua sahabat saya yang dianggap sebagai orang, saya nggak mau menyebut lagi anti rezim ya, bahaya soalnya kalau sekarang disebut anti rezim ya. Karena mereka sebetulnya orang-orang yang kritis, ya kita akan mendengar banyak tentang berbagai analisis politik, mungkin kalau sempat mereka mau membocorkannya kepada kita, yaitu duo total politik, yaitu Budi dan Ari. Malam teman-teman semua. Selamat malam Kanda. Disapa dulu ini. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Budi. Dan saya Ari. Ya, kami Ketum Projo. Enggak. Ya. Dan kami pastikan kami berdua tidak terlibat judi online ya. Ya. Emang yang kamu ini terlibat judi online? Enggak, kan ada rame di sosial media enggak lah ya, segala macam. Enggak, harusnya enggak. Sampai aparat penegak hukum membuktikan sebaliknya ya. Oke, Tapi sebelum Anda semua ngomong, saya mau pastikan ini beda dengan total politik. Ya. Tidak ada yang diedit. Oke. Tidak ada titit gitu. Nah, Ya. kita anti titit ini ya. Jadi tolong dipikir baik-baik kalau menjawab. Ya. Berarti insya Allah kami pada malam hari ini saya dan Ari akan berbicara sangat normatif. Pak Prabowo baik, Pak Prabowo itu presiden yang sangat jujur dan berpeduli pada rakyat. Begitupun Pak Jokowi dan pendahulu-pendahulunya. Begitu. Gitu. Silakan Ari, sapa dulu. Kenapa disuruh capek sih Mas? Disapa dulu dong itu. Oke. Penggemar-penggemarmu itu. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Putut udah diundang ya. Saya nggak tahu kapan Total Politik bisa bikin acara ulang tahun sehebat ini ya. Wah, udah sering. Belum Bedanya pernah. Total Politik kalau acara ulang tahun selalu mengundang elit politik.
Ya. besok Kalau undang. kami kan mengundang orang-orang biasa. Iya, kami pertama adalah kami nggak tahu kapan sebenarnya kami ulang tahun ya. Jadi kita nggak pernah ngerayain Gitu ulang ya. tahun Iya. pasti ya. Tapi ini, Terakhir kan yang datang tuh para menteri, anggota DPR, wah luar biasa. Ya, itu. Sampai ada tragedi yang terlihat itu ya. Anda menyembunyikan segelas Atas dasar kepantasan sosial ini. kepantasan, betul. Kadang-kadang kan hal yang mungkin biasa dan lumrah belum tentu dianggap biasa dan lumrah juga bagi orang-orang ya. Oke, Ya. saudara Didit, Tapi Mas Putut, Ya. izin Mas Putut ini kan Mas Putut lokasinya ini kan sangat dekat dengan orang biasa, dengan teman-teman, Iya. hangat sekali gitu ya. Tapi baju Mas Putut ini sangat berjarak kayaknya dengan grassroots dan masyarakat biasa. Bajunya mahal nih Mas Putut. ini dia udah mulai nih. Oh, Oke, ini tahun kelahiran saya dan yang menyediakan kaos ini istri saya ada di Oh, belakang. iya. Kamu Halo. nanti bermasalah loh sama dia. Ya, artinya aku apresiasi pilihannya top. Iya, bagus. Gimana Ari? Enggak Enggak ada ya. Ya, pertanyaan pertama langsung pada Ari ya. Karena sesuai tema dulu ini kita. Waktu itu apa yang melatar belakangi kamu bikin Total Politik? waduh, Nah, harus mengingat lagi. Ini penting nih sejarahnya ya. ya, ya. Karena saya termasuk penonton awal Anda. Ya, apa ya Mas Putut ya, kayaknya waktu itu kan backgroundnya Pilpres 2019. Jadi ketika di dalam politik itu teman-teman haruslah mengambil, ini pelajaran dari hidup saya ya, apa yang saya jalani gitu. Mengambil bagian di dalam pertarungan Pilpres. Itu pertarungan Pilpres itu kayak lebarannya orang politik lah. Lebaran itu kumpul semua, ketemu semua. Dari yang gak kenal jadi kenal gitu. Nah di Pilpres 2019 saya bekerja untuk salah satu partai politik waktu itu. Dan mendukung salah satu capres juga. Dan ketika itu percakapan-percakapan dengan berbagai macam influencer dan tokoh publik itu banyak banget gitu. Nah waktu setelah pemilu saya berpikirnya apa ya yang bisa saya gunakan untuk mengaktifasi jaringan-jaringan yang sudah saya dapat di 2019 gitu. Jangan hanya jadi sebuah kenalan gitu ya, jadi hanya sebuah perkenalan gitu. Tapi juga harus jadi sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama yang membuat orang itu bisa tetap berkumpul, tetap ketemu dan kalau bisa kehangatannya masih sama gitu. Bahwa sesungguhnya pertarungan politik itu di belakang layarnya kan walaupun di 2019 itu cebong kampret tuh kenceng banget ya. Sorry, Anda termasuk yang cebong atau yang kampret? Hybrid saya mas. Ini blasteran. Amfibi ya? Amfibi. Jadi walaupun di luarnya waktu itu kencang banget, tapi di dalamnya ada kehangatan sebenarnya. Wah gue juga tahu capres gue kurang di situ bro gitu. Gue juga tahu capres gue kurang di situ gitu dari masing-masing calon gitu ya. Tapi di depan layar mereka harus bicara sesuai dengan peran apa yang mereka harus mainkan ketika itu gitu. Ya nggak mungkin pendukungnya Pak Prabowo akan jelekin Pak Prabowo atau pendukungnya Pak Jokowi akan jelekin Pak Jokowi gitu. Atau bahkan mengakui kekurangannya gitu. Karena ini kan era polarisasi yang terbelah gitu. Nah setelah pemilu itu saya berpikir bagaimana tetap merawat kehangatannya gitu. Karena kita lihat waktu itu Pak Prabowo udah bergabung dengan Pak Jokowi gitu ya. Udah peta politik udah berubah gitu. Ya ada sisa-sisa yang masih untungnya posisi saya di Pilpres itu bertemu sama semuanya. Nah jadi Total Politik itu pada awalnya adalah reuniannya Pilpres 2019 sebenarnya. Orang-orang yang bekerja di belakang layar, orang-orang yang saya kenal di depan layar ketika itu, itulah yang jadi awal-awal yang jadi narasumber saya. Jadi ketika kita memulai menjadi konten kreator itu kayaknya kita nggak bisa mulai dari hal yang jauh dari diri kita. Misalnya kayak saya sekarang kalau teman-teman ada yang nonton Trivelas gitu ya, itu podcast bola gitu ya. Tentu saja di situ kita nggak pernah membahas soal AS Roma kan, karena tapi
Itu mungkin saya lakukan ketika saya udah berteman sama Justin Laksana. Sebelum saya berteman sama Justin, sebelum saya masuk circle-nya Justin, itu nggak mungkin saya lakukan untuk bahas sepak bola gitu. Oke. Jadi itu poinnya sih ketika saya memulai itu kita buat bikin konten tuh nggak bisa yang sesuatu yang jauh dari diri kita gitu lah kira-kira. Oke, pertanyaan sederhana dulu. Kenapa namanya Total Politik? Ya waktu itu seingat saya ya karena di sepak bola itu ada total football kan. Oke. Ya jadi saya karena penggemar sepak bola dari dulu gitu ya. Dan AC Milan ya. Dan AC Milan Sayang dan sekali. ada trio Belanda di situ gitu. Sayang sekali ya. Kita kalau soal bola ini fanatik kan. Iya betul. Soal pilpres jangan Bang, Mas. Soal pemilu-pemilu jangan lah gitu. Tapi waktu itu ada terinspirasi dari itu dan yang kedua disinilah sebenarnya saya merasakan bahwa di dalam politik itu terkadang orang-orang yang bisa survive itu orang-orang yang memang total di situ gitu. Jadi ini bukan jalan yang bisa disambil-sambilin, yang bisa menjadi second choice gitu ya. Dan bagi saya waktu itu kenapa saya bilang total politik karena saya udah kayaknya mungkin saya nggak punya jalan lain lagi selain ini gitu. Oh gitu ya? Iya. Nah seberapa ini kebetulan banyak konten kreator di sini termasuk adik-adik tadi yang bagus sekali. Yang jadi MC kan punya kanal digital lah yang namanya Tribes ya. Bener ya Dek ya? Betul ya? Ya. Biar sekalian masuk nih di YouTube. Apa Tribes aja? Hah? The Tribe. Ini percakapan antar generasi ya. Agak susah. Nah, maksud saya gini, seberapa Anda optimistis dengan total politik waktu membangun awal nih omongannya gitu. Sehingga merasa ini jalan yang mesti aku pilih gitu. Karena bagi saya udah nggak ada pilihan lagi Mas. Karena waktu itu umur saya udah 30 tahun Mas. Mudah dong. Udah masuk 30 tahun lewat ya. Enggak, jangan lupa loh. Ini konteksnya saya di era dimana semua orang itu punya kartu nama CEO startup loh, Mas. Di umur 25, 26, founder ini, co-founder itu, co-founder ini gitu. Jadi di saat teman-teman saya lainnya gitu ya, saya kenal misalnya Ahmad Zaki yang co-founder Bukalapak gitu ya. Di saat teman-teman Al-Fatih Timur yang co-founder Kita Bisa, mereka udah mulai dari usia 25-26 tahun Mas. Sementara ketika itu saya belum memulai apa-apa kayaknya gitu. Jadi ada serasa rivalry di antara generasi saya gitu ya. Quarter life crisis. Iya, ya. saya mengalami itu. Gitu. Tapi ini ya yang dipikir kompetitornya jauh banget ya. Iya udah jauh. Bukan apa. Iya enggak itu kan teman-teman yang Padahal saya secara kenal. statistik yang katro lebih banyak kan dari dia kan. Tapi saya jujur loh waktu itu belum melakukan apa-apa gitu sebenarnya. Saya banyak menjadi orang di belakang layar ya. Kalau teman-teman di sini tahu dulu ada Bupati Kabupaten Batang namanya Pak Yoyo Ryo Sudibyo yang mantan tentara. Saya 2 tahun jadi sekretaris pribadinya Pak Yoyo. Sekarang dia anggota DPR dari Partai Nasdem sekarang. 2 tahun dan belajar politik di situ ya. Ngelihat bagaimana cara dia bekerja di situ gitu ya. Dan mengenal banyak orang di situ. Makanya bagi saya sih yang paling penting ketika mau memulai hal yang berkaitan sama politik, basisnya pasti mengenal orang dulu. Jadi kita tahu banyak ya, belum tentu keyakinan kita itu, ya jangan-jangan kita sur sendiri sama keyakinan kita gitu ya. Kalau kita nggak bergaul dengan banyak orang gitu. Nah waktu itu karena pergaulan saya kayaknya nggak keluar dari arena politik ini Mas gitu ya. Jadi berarti kalau begitu boleh dibilang perjalanan total politik sampai sebesar sekarang gitu ya. Belum lah. Ya besar lah total politik. Siapa sih pejabat di Indonesia nggak mau diundang? Pak Presiden aja mengundang total politik ke istana ya kan. Pak Jokowi Pak belum. Jokowi kalian diundang ke Solo. Iya, tapi kan kita undang belum datang beliau. Ya, tapi kan kalian diundang. Pak Prabowo juga kalau kalian undang juga belum ya.
Enggak, tapi udah pernah event kayak gini sama Pak Prabowo. Wis, ngeri ya Allah. Ini bias pejabat dalam melihat kami. Iya, oke. Selalu perspektif pejabat ini, pejabat itu. Kesannya tuh kita Tenang Iya. bos, tenang. Kayaknya kita kesel nggak- juga gue lama-lama. Iya, sama kayaknya Putut. kita nggak punya teman lain loh. Iya. Lu tahu gak Mas Putut, di acara Java Jazz, si Budi ngobrol sama Tohpati loh di acara itu. Iya. Aku juga tahu lu, lu kenal ternyata. Iya, Ari Lasso juga mengidolakan kalian. Iya. Berteman. Iya, tahu lah. Dan Anda harus tahu ya, setiap ada krisis-krisis tertentu yang melibatkan publik, Ferry Irwandi itu selalu telepon Ari Putra sebelum Oh jelas. bicara apa-apa. iya. Aduh, ini Sama siapa pendiri PSI, siapa juru bicara Pendiri PSI Rocky Gerung. Wow. Bukan siapa? Siapa? PSI lama. Yang mohon maaf, yang keriting itu yang pakai kacamata, Panji Pragiwaksono. yang gonta-ganti partai, Oh Valdo Maldini. Valdo Maldini. Anda kan PR-nya Pak Valdo Maldini juga kan dulu? hah? PR-nya publisher apa gimana? Enggak, maksudnya ahli strateginya lah. Tapi lupakan itu. Dia nyebut itu dia mulai coba Bahaya soalnya ya. Enggak kan itu intinya tadi berteman Mas. Iya, maksudku, Kalau berteman ini kan maksudku tanggung gini. jawabnya lebih banyak daripada haknya Mas. Betul. Berarti enggak ada fase-fase berat di dalam membangun. Oh pasti Mas. Apa coba? Pasti. Iya sama lah kayak mojok. Nyama-nyamain. Enggak pasti Mas Put. Oh. Gini loh, gini. Konten tuh menyenangkan. Kita bisa ngomong apa aja di konten, iya. Kita riset, kita kelihatan pinter, intelek, bisa bergaul sama banyak orang. Tapi pada akhirnya ini soal membangun perusahaan kan. Soal membangun perusahaan itu di seluruh dunia ini sama, ada balance sheet-nya, keuangannya seimbang apa enggak, ini uang masuk bulan depan dari mana. Itu kan harus dipikirin semua. Pada akhirnya kita ya akhirnya ngurus perusahaan gitu. Nah disitulah yang bagi saya berat karena nggak pernah punya pengalaman dalam berbisnis atau ngurus usaha Mas. Beda sama Mas Putut kan. Mas Putut kan udah Kok ini tadi Interpret- sama sekarang beda. nggak pada umumnya sama lah. Pada akhirnya Iya betul. sesuatu yang kita geluti terus, dia akan berpikir bagaimana sebagai sebuah lembaga dia harus survive. Betul. Iya Dan itu kan? berat memang. Di situ yang berat gitu. Kalau konten riset segala macam, Oke ya lah kan? ya. Oh, kita bisa lakukan, banyak orang yang bisa lakukan. Sosiologi UI ya kan. Iya, kita Terus banyak. sekarang bukan Paramadina, apa? Prastia Mulia S2-nya. Ya justru karena itu. Oke. Nah setelah saya 5 tahun ngejalanin ini, kayaknya perlu belajar ilmu bisnis juga gitu. Oke. Nah, jadi memang dari kebanyakan di antara kita yang biasa menjadi content creator, jadi orang yang baca buku, menjadi orang yang researcher ya di bidang riset, hambatan utamanya itu adalah bagaimana membuat kelembagaannya menjadi berkelanjutan. Pasti itu hambatan paling berat. Dan sekarang kalau bisa dilihat growth ya. Iya, tumbuh terus lah. Tumbuh terus Iya. ngeri bos ya. Iya. Oke, tepuk tangan dong buat Ari. Sebelum saya pindah ke Didit, saya mau tanya sekali lagi dulu ke Ari. Kenapa Anda tertarik untuk mengajak Didit bergabung? Apa yang menarik dari orang ini? Gini ya Mas ya, jurnalis level Budi ya, yang udah jadi jurnalis balai kota waktu Jokowi jadi gubernur, udah menjadi jurnalis kepresidenan waktu Pak Jokowi jadi presiden, udah jelas arahnya kemana kan. Dan tahu nggak waktu itu saya wawancara Budi, pertanyaan pertama saya gitu, apa sih bedanya jurnalis istana sama buzzer istana? Jawabannya apa? Ya tanya dia nanti. Iya nanti aku tanya ya nanti ya. Kampret loh. Pertanyaan saya ke Budi loh pertama kali konten sama Budi. Tapi nggak akan mudah bagi orang yang udah punya legitimasi di media besar kayak Budi ya untuk memulai sebuah perjalanan baru gitu. Itu hukum alam lah. Coba lihat, saya bukan mengecilkan atau menganggap teman-teman lain itu lebih buruk, enggak gitu. Tapi pasti perhitungannya banyak gitu. Perhitungannya kompleks ketika
teman-teman ada di sebuah perusahaan yang udah established, sebuah media yang udah established, harus berpindah. Kalkulasinya banyak gitu. Jadi sebenarnya kalau saya melihatnya kok Budi udah aktif aja di Total Politik. Dia mulai ngundang-ngundang orang segala macam. Enggak, kalau boleh tahu pertimbangannya itu tadi. Terus hari H Dikau mengajak itu Enggak, gimana, awalnya Car? gini Mas. Dia aktif dulu Mas, ambil inisiatif. Oh, pengen dia. Iya, kenapa dia udah Memang ekspansionis ya. kenapa dia undang orang gitu kan? Oh, oke juga. Nah, karena saya ngelihat Budi berinisiatif kayak gitu, saya punya pikiran, wah, orang ini kalau saya rekrut dengan experience kayak gini, saya harus bayar berapa gitu. Nah, Susah lah itu iya ya. nggak mungkin Mas, nggak mungkin. Nah ketika dia punya banyak inisiatif waktu itu banyak ya acara Pilpres Amerika, terus waktu almarhum Wimar Witular meninggal, itu Budi ngundang-undang orang banyak untuk bikin event-event kesukaan dia dan ngumpulin teman-teman dia aja awalnya. Iya kan? Ada istilah di CNN itu dulu Bang Alvito Dinova pernah bilang, KKB katanya. Ini narasumbernya KKB semua nih. Siapa itu Bang? Kawan-kawan Budi. Jadi Budi emang hobinya ngumpulin temennya Mas. Iya. Nah jadi dia kalau udah temenan. Untungnya temen gue. Dan orangnya memang ramah. Iya kayak tahu. Rocky kan KKB tuh. Rocky Gerung KKB juga tuh kawan-kawan Budi gitu kan. Ngeri. Nah jadi. Walaupun pernah ditinggal juga di panggung kan. Pernah. Si Budi jangan Itu yang kan. terlihat di kamera. Iya, Mas. Yang gak terlihat lebih banyak. Budi dilempar sepatu sama Rocky pun pernah Mas. Jangankan ditinggal tuh masih dosis rendah buat Budi Mas. Itu dong. Dilempar sepatu pernah dia. Ya, itu ditinggal tuh 8 miligram Iya. istilahnya. Gitu dosisnya. ya. Dilempar sepatu. Jadi gini, saya mau kasih konteks sedikit ya. Silakan. Jadi Budi ini dulu IMADA. Iya, Ikatan Mahasiswa Dansa. Ini apa organisasi yang terafiliasi dengan PSI lama. PSI lama ya, Iya. bukan PSI Mas Kaisang sekarang. Bukan, agak beda. Ya, walaupun sekarang Mas Kaisang tetap saja konsultan politiknya Total Politik kan. Ini fitnah gak berbanding lurus sama pendapatan nih Mas. Ya udah dikatain Andres, anti-rezim. Fitnahnya banyak, pendapatan gitu-gitu aja. Jadi Budi itu backgroundnya dia di IMADA dan tumbuh secara intelektual di situ. IMADA ini sebetulnya Ikatan Ikatan Mahasiswa Mahasiswa Jakarta. Jakarta ya. Jakartanya pakai D waktu itu. DJ kan. Nah itu organisasi yang dianggap underbow-nya PSI. Gak tahu tuh dianggap apa. Iya memang underbow Underbow PSI lah. gitu kan. Gak usah Iya kan? ditutup-tutupin lah itu. Jadi di situ karena ada tradisi intelektual kan. Ini Nah, PSI-nya Syahrir ya. Iya PSI-nya Syahrir Supaya makanya nggak si sekarut Budi dengan- sekarang jadi sekjen Yayasan PKI. Oh iya, iya. Iya kan? Yayasan Padi Kapas Kapas Indonesia, Dr. Syahrir, ya kan? Karena dia punya tradisi PSI. Sekarang yayasan ketua sekjen yayasan Oke. PKI gitu. Nah, di situ Budi gede di tradisi itu. Nah, sementara saya di UI itu dulu ada namanya kelompok diskusi Cak Tarno. Ah tahu. Ya, kalau teman-teman pernah dengar, Toko buku itu kan. toko sebenarnya. buku dan diskusi rutin Di tuh. situ ada Rocky Gerung juga, Ada Rocky, Robertus Robert, ya. Daniel Hutagalung. Hutal Galung ya. Itu abang-abang saya semua lah gitu. Wih, ngeri bos. Enggak, abang-abang dalam artian kita dikata-katain gitu. Lu bisa nggak bikin argumen yang lebih pinter daripada ini? Wah maaf mungkin saya kurang memahami ini. Ya jelas lu nggak paham, bukan mungkin katanya. Gitu, debatnya gitu. Tapi sorry, Iya. kamu kan dari Bukit Tinggi ya? Bukit Tinggi. Kenapa bisa berani masuk ke dalam kelompok elit epistemik ini di Cak Tarno? Karena waktu itu saya angkatan paling bawah. Mereka pengen ada kaderisasi karena kan di atas saya tumpes semua kan. Layaklah di kader. Tumpes semua mas. Orang dikatain gitu kan langsung tumbang mas. Iya. Iya kan? Nggak siap mental Iya. lah. Wah aduh mungkin saya salah memahami pemikiran Robert Nozick. Bukan mungkin jelas lu salah. Gitu diskusinya. Sakit hati. Iya sakit hati. tuh. Apalagi Baca buku lagi kau, jangan nongol lagi di Iya. sini. Apalagi ini anak-anak UI ya yang Iya. masuknya aja susah. Iya kan? Terus Jadi dia bilang punya gini. ada kesombongan akademik tersendiri. Iya, kalau itu ada dendam kayaknya kamu nggak bisa masuk UI. Iya. Gitu. Dia lu ini ya mikir aja nggak benar apalagi nulis. Gitu mas. Nggak ada sopan santun benar kata Rocky itu. Sopan santun itu nggak ada dalam berpikir gitu. Berpikir tuh nggak perlu sopan santun. Memang kayak gitu.
tradisinya. Dan itu yang saya alami di UI. Ketika itu saya paling muda Mas. Karena yang di atas saya udah banyak tumpas atau udah keluar negeri. Nah kalau pernah tahu namanya Zaki Khairul Umam dulu. Iya. Penulis rajin Geger Rianto. Geger. Ya ada 2 orang tuh. Geger itu namanya. Geger. Geger. Ya udah geger. Geger. Sorry ya Ger. Ini ngasal di dia Ger. gitu. Geger Rianto, Zaki Umam gitu ya. Ada 2 senior. Tapi kalau Geger itu ini orangnya kan santun, tenang. Ya tenang ya santun. Lidahnya juga tajam. Enggak, tapi omongannya enggak santun dan tenang dia. Ya kan? Geger sama Zaki Umam gitu. Nah 2 orang ini itu kan intelektual ya. Yang waktu itu relatif usianya di atas saya 4 tahun, 5 tahun gitu. Itulah generasi-generasi yang tersisa tuh waktu itu. Di atas saya. Nah ketika saya masuk, mereka sebagai yang paling kecil, itu lagi ada yang kuliah ke luar negeri. Zaki ke Australia apa ke Perancis waktu itu. Ya. Jadi Geger kemana gitu kan. Jadi nggak ada lagi yang lebih muda. Tahu nggak fungsinya jadi yang lebih muda itu apa? Apa? Jadi moderator. Oh. Jadi misalnya Martin Suryajaya presentasi saya moderatorin gitu. Terus siapa Robertus Robert presentasi saya moderatorin. Tommy F. Awi presentasi saya moderatorin. Nah, JJ Rizal di situ juga. ya J. Rizal sering di Iya, situ kan? juga. Ya komunitas bambu kan. Terus ya salah satunya yang sering ke situ yang pembicara di Festival Mojok juga saya baca Roni Agustinus. Oh iya betul. Iya. Margin kiri. Margin kiri artinya marginnya kecil. Mana Mas Roni udah pulang? Udah pulang ya Mas Roni ya? Iya kan? Nah. Udah pulang dari sini tapi belum pulang ke Jakarta. Oh masih di Jogja. Masih. Nah tradisi itu yang awalnya saya bawa ke Total Politik Mas sebenarnya. Nah Budi di sisi yang lain tumbuh dengan imadanya kan. Oke. Tapi tradisinya sama. Ya. Nah kemudian kalau Mas Putut lihat awal-awal diskusi kita di Total Politik, itu muncul tuh misalnya memperingati Ben Anderson gitu. Iya. Iya kan itu kan tradisi-tradisi Cak Tarno sebenarnya yang kita bawa ke situ gitu. Ya kan ada Ilmar Farid, Made Supriyatma, Rizal Malarangeng yang orang-orang yang pernah bersentuhan sama Ben Anderson. Jadi memang pada awalnya ini tradisinya sangat tradisi politik, akademik dan filsafat sebenarnya. Tapi lama-kelamaan ketika dia ada tuntutan jadi survive, kita harus berkompromi. Iya kan? Ini tuntutan nih. Jadi maksud saya ketika kita punya konsep dan konsep itu kita jalani dan harus sustain, itu pasti akan banyak titik kompromi. Nah disitulah yang terkadang membuat kita merasa kesulitan. Kalau Mas Putut tanya tadi apa hal-hal yang membuat kesulitannya, misalnya nggak mungkin di Total Politik hari ini saya tiba-tiba bahas pemikiran Jacques Derrida atau siapa namanya Alain Badiou atau Pierre Bourdieu, Zizek dan lain-lain gitu. Sebagai diskusi politik hari ini ya pasti akan sangat sulit. Akhirnya harus berkompromi bahas ijazah Jokowi lagi gitu. Ya, itu pun gak Masa sih sering-sering Total lah. Politik Nggak ada beberapa kali. Ngeri. Kayaknya orang rame nih kita bahas juga lah. Algoritmanya. Algoritma, kita dikutuk algoritma gitu. Oke. Dan kalau ketika kita harus survive ya pilihannya berkompromi atau selesai gitu. Jadi memang banyak titik yang harus dikompromikan tapi hal-hal yang masih bisa kita bawa ya kita bawa. Kayak misalnya kita masih diskusi sama Khatib Basri, Iya. kita masih bahas pemikiran Amartya Sen gitu misalnya soal justice dan lain-lain itu masih jalan gitu. Tapi di mana titik-titik harus berkompromi dan di mana titik-titik ya udah kita lepas aja nih barang. Yang penting kita happy diskusi itu juga ada gitu. Ini diskusi hari ini buat kita bukan buat penonton gitu juga ada gitu. Oke, Gitu, Mas. silakan ngerokok dulu ini tadi udah diambil. Nah, sekarang giliran Bro Didit ya. Siapa pertama-tama ini skenario-nya kalau hujan nanti gimana Mas? Enggak, itu bulan sudah jelas ya. Oh iya. Iya. Bulan itu tanda. Half naked moon. Hujan akan jauh ya. Di sini ada konsep pawang. Serasional-rasionalnya Mas Putut. Di Ada RAB-nya ada pawang bos. Yakin gua tuh. Oh makanya ada kutang di atas genteng itu mungkin bagian dari itu tadi aku sempat lihat di dekat kamar mandi. Itu antara jemuran atau Aduh, ini udah main fiksi ini. Ya. Adinda, Siapkan dah. gini,
Hehehe. Gini, kenapa jadi kader PSI? Saya belum ngambil KTA PSI kan ya. Ya ini PSI lama ini maksudnya. Enggak, ya gimana kader PSI itu, kader PSI itu kan PSI udah mati sejak zaman Bung Karno. Oke, Ya, jadi nggak relevan kalau dianggap Jangan kader. Anda terjebak sama administratif, substansinya yang ditanya Mas Putut gitu loh. Kita mundur ke belakang dulu deh. Ya. Waktu mahasiswa, kenapa memilih jurusan jurnalistik kan? Enggak. Oh, Ilmu politik, sorry. Iya. Ya. Sebenarnya lagi-lagi ya, cita-cita saya tuh kan masuk UI. Cuma kan gagal ya. Pasti. Mana yang kampus yang punya ilmu politik paling deket wilayahnya deket dari UI. Ya namanya UNAS, kampusnya di Pejaten. Jadi kalau saya tuh awal-awal ke kampus saya, Mas, itu naik Metro Mini, itu jurusan 62. Itu dari dari Pancoran, dari sana Manggarai, sampai ke Lenteng Agung menuju UI, itu Metro Mininya. Jadi begitu sampai di pertigaan Pejaten, itu udah tahu nih yang muka-muka mahasiswa agak kusut, dia akan teriak keneknya, ya yang UI gagal pertama turun, UI gagal pertama turun. Aku turun di perempatan 1. Jadi itu adalah inilah apa namanya sebuah keniscayaan yang saya dapati gitu ya. Tapi kan gak boleh mengutuk kegelapan kan Mas. Sebagai bukan berarti merendahkan UNAS ya. Oh enggak. Ya. Karena saya punya Zulfan Lindan di situ, Iya, ada makanya. Gus Ipul di situ. Kenapa Manuel pilihannya? Kaisipul ya. Manuel Kaisipul. Saya sekelas sama Manuel Kaisipul loh Mas. Iya. Iya, kenapa pilihannya UNAS? Kenapa nggak Trisakti atau? Iya karena pada waktu itu memang aku ini orang yang sejak mungkin SMP atau SMA sudah sangat antusias mengikuti isu-isu politik gitu ya. Suka baca berita, sering aktif dalam diskusi-diskusi politik dalam level kesiswaan, paling suka nonton talk show politik. Makanya ketika saya bertumbuh jadi orang yang cukup dewasa, saya punya idola namanya Wimar Witular. Iya, dan sempat jadi timnya ya. Nah itu yang pada akhirnya membawa saya masuk ke Epistemic Community PSI yang pintu masuknya namanya Ikatan Mahasiswa Jakarta. Coba cerita dulu dong, lu ngedolop Wimar sampai Wimar ngangkut lu jadi staffnya itu gimana? Coba cerita dulu, ini lucu nih. Menarik, penting ini. Iya, Ini iya. bahasa pendolopan bos. Iya, ini buat biar Korea ini punya Betul. galah ya, Iya, punya jadi- kiat-kiat galah Betul. gitu. Saya kita tuh angkatan berapa Ar ya? 2003 ya? Gue tuh lupa deh. Emang 2006 kalian satu angkatan? Ya. Gue 2006 berarti masuk SMA 2003. Ya kurang lebih gitulah. Ya, 2003, 2002, 2003 masuk. Iya ya. Sampai saking aku tuh kurang pandai dan kurang begitu peduli dengan perjalanan akademik Mas. Jadi mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa. Jadi literatur buku, teori-teori politik. Tapi hafalan kan di luar kepala. Yang di luar teori politik kamu saya hafal Mas. Saya cek ya Ya, sebelum ini. Boleh. Menteri Agama era Soeharto siapa saja? Tarmizi Tahir ada, Alam Syah Prawira Negara ada. Siapa lagi ya? Munawir Sazali juga ada. Tepuk tangan dong buat. Coba sebutin nama-nama wapres dari wapres pertama, coba. Wapres pertama itu Muhammad Hatta. Wapres kedua itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Wapres ketiga itu Adam Malik. Wapres keempat itu Umar Wirahadi Kusumah. Wapres berikutnya itu Sudarmono. Wapres berikutnya itu Tri Sutrisno, wapres berikutnya Habibie, wapres berikutnya itu Megawati Soekarno Putri, wapres berikutnya Hamzahas, wapres berikutnya itu Yusuf Kala, wapres berikutnya Budiono, wapres berikutnya itu Yusuf Kala lagi, wapres berikutnya Maruf Amin, wapres berikutnya Fufu Fafa, Gibran Raka Buming Raka. Mantap. Ini gara-gara Saya apa? tingkatin, Itu aja. tingkatin sedikit Aku lagi. teori-teori Tingkatin sedikit Jangan lagi. tidak, aku nggak cara Gara-gara sendiri, aku itu, nggak tahu. gara-gara itu dia dapat 500.000 dari Mumtaz Rais. Iya. Bagus juga lu. Dekorasi. Iya. Satu Jadi tingkat ada- lagi. oke. Ketum-ketum Golkar. Wah itu nggak tahu Pak. Ketum-ketum Golkar beberapa lah yang tahu lah ya. Yang, Oke, lanjut. udah. Kenapa tertarik dunia jurnalistik? Memang itu keniscayaan Mas ya karena waktu aktif di kampus kan pilihan-pilihannya ikut organisasi apa. Saya waktu itu ikut kelompok studi mahasiswa karena merasa bahwa kayaknya aku nih nggak terlalu cocok sama organisasi Cipayung.
waktu itu yang cukup besar itu HMI dan PMII. Ya tunggu dulu, nih ada kecelakaan Oh, iya. bos. Ya. Oh, pernah jadi ketua Ketua PMI? PMI Jakarta Iya. Pasar Minggu dulu Mas. Kacau. Ya tunggu dulu. juga. Ini ada non sewu ini agak kecelakaan sebenarnya. Iya. Tapi ya oke. Waktu itu karena kan aku jauh dari unsur-unsur religiusitas dan simbol-simbol keagamaan. Dulu, Sekarang pun juga. Bagiku adalah ya hidup dalam ruang publik adalah hidup sebagai warga negara biasa yang kita tiriskan dulu lah simbol-simbol keagamaan yang mungkin bagiku itu privat. Makanya kenapa aku akhirnya cocok bergaul dengan orang-orang yang quote unquote punya kebiasaan dan punya ideologi yang relatif sekuler gitu lah ya. Tapi Nah, kan jamaah ma'iyah kan. jamaah mah ya, Iya, itu kan jelas. juga Cak Nur kan nggak pernah ngajarin baca Quran, Itu kan tajwid gitu-gitu. ajaran agama buat orang-orang sekuler Mas itu. Ya, itu udah level keagamaan yang paling ekstrim tuh Mas yang Ya, bisa kita itu. oke. Tapi kan Cak Nur kan mengajar budi pekerti, mengajar akal sehat, mengajar Iya. sosial macam-macam lah. Ya, menjadi suka dalam dunia jurnalistik karena memang waktu itu ikut kelompok studi karena memang nggak suka organisasi yang berbasis keagamaan dan akhirnya kita punya produk jurnalistik waktu itu aktif di pers kampus jadi mulai nulis akhirnya jadi pemret di media pers kampus itu. Oh, Pemret. Pemret ya untuk media yang cuma cetak 30 eksemplar gitu Mas. Itu ya tapi kan namanya Pemret Pak. Pemret, Ya tetap Pemret, Betul, iya. tapi belum ada sertifikasi jurnalistik. Tapi Nggak masalah. at least aku bisa bangun tim, mendeploy reporter untuk meliput, bikin caping semacam capit atau editorial view semacam itu ya. Oke. Untuk sikap organisasi terhadap sebuah peristiwa itu udah mulai latihan satu. Yang kedua waktu itu memang sekali lagi kembali ke mimpi saya atau cita-cita atau gimana caranya saya bisa dekat sama orang-orang yang dulu saya idolai. Wimar Witular itu mantan juru bicara kepresidenan. Nah ini nih ceritanya nih, panjang kan pengantarnya kan. Iya. Ceritanya ini nih. Iya. Wimar Ini Witular. klimaksnya ini. Enggak klimaks. Wimar Witular itu mantan juru bicara kepresidenan dan saya sangat mengidolai beliau. Suka karena memang eksentrik, kribo, ngomongnya ceplas-ceplos, witty. Dan sangat cerdas. Sangat cerdas, witty, nakal sekali. Partai orang biasa ya. Betul, dia punya partai, dia bikin partai. Ya, ketuanya Wimar, sekjennya namanya Muhammad Tatib Basri. Iya. Namanya Itu sempat didaftarin. enggak, itu partai itu Dideklarasikan. dideklarasikan untuk mengolok-olok partai yang sudah ada waktu itu. Yang Waduh, Mojo ini kan tagline-nya media orang biasa. Nah itu partai orang biasa. Iya. namanya. Oh, udah. dulu waktu itu ada launchingnya tapi memang khas PSI ini ya Oh, ya, launchingnya di hotel kayak Rocky mewah. kayak Rocky Gerung bikin partai Sri kan? Partai Iya. Sri, betul. Nah, saya waktu itu gimana nih? Mengidolakan banget. Jadi saya beli buku-bukunya, saya selalu nonton. Waktu itu kan beliau masih jadi Larry King-nya Indonesia kan. Sebelum eranya Karni Ilyas, Najwa Shihab, Rosiana Silalaki, Aiman Wicaksono yang termasyur itu. Ya dulu Wimar Dan Witular. temanmu dong disebut. Sopo? Yang cewek itu. Oh Rifana Pratiwi, Rifana ya betul. Pratiwi. Itu puncak rantai makanan. Iya. Hanya bisa memangsa tapi nggak bisa dimangsa. Rifana itu adalah kebenaran itu sendiri Mas. Betul, iya. Rifana adalah, iya betul, kata pengganti sebagai kebenaran. Oke. Lu Rifana gak lu? Ya, Ya. Sudah Rifana belum kamu hari ini? Oke, apa lupa dong kampret. Iya. Oh Wimar. Ya, saya waktu itu ngidolnya gimana caranya ya. Jadi kalau ada orang-orang bilang, wah kamu baca buku The Secret. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu cita-citakan. Kalau kamu pikirkan dan kamu usahakan terus. Niscaya itu mungkin semesta akan menggiringmu ke sana. Dan kamu baca di Secret? Oh enggak, oh itu kata orang-orang. Aku gak baca Mas. Cukup mendengar orang-orang yang bikin resensi dan summary buku soal itu. Jadi gak perlu dibaca, kurang lebih intinya gitulah. Lu yakin aja, lu pikirkan terus kalau perlu kalau bahasa yang lebih religius kamu bawa itu dalam doa-doa malam kamu gitu kan. Oke. Nah sampai pada satu titik gimana caranya ya saya bisa ketemu idola saya ini ya. Orang saya kayaknya kalau pengen jadi TV personality, saya pengen jadi orang yang seperti beliau. Sosok yang beliau, nakal,
witty, cerdas, dan independen. Orang yang punya bedanya sikap. beliau kalem, Anda pecicilan gitu kan. Iya, beliau Ya, kalem itu kan karena soal gaya kan. nggak iya ada soal masalah, gaya. ya. Dia tapi kan ya betul. Tapi komediknya, ada humornya, selipannya itu kan menjadi hal yang menginspirasi saya. Nah, cut the long story short, waktu itu kan banyak acara, dia kan talk show politik di mana-mana. Iya. Ada satu talk show politik yang membahas rutin setiap minggu soal Pilkada Jakarta. Itu menjelang 2007 berarti. Menjelang 2007 area 2006 Ya, dan 2007. 2007. Pilkada pertama Jakarta waktu Ya, itu Fauzi Bowo Fauzi. versus Adang Doro Jatun. Ada Doro Jatun ya. Wimar punya talk show mingguan bersama Effendi Ghazali di salah satu stasiun TV untuk membahas isu politik itu. Biasanya ada penonton kan, mahasiswa-mahasiswa kan. Tiba waktunya giliran anak-anak UNAS mendapat kesempatan untuk menonton talk show tersebut di stasiun TV. Untuk keplok-keplok apa segala macam, dapat nasi kotak. Kadang-kadang kalau syukur-syukur ada uang transportnya gitu-gitu kan lumayan sebagai Korea gitu kan. Enggak sih, aku bukan Korea. Sebagai orang yang butuh uang jajan lah. Oh, untung direvisi. Langsung tak revisi. Nah waktu itu saya punya buku Wimar. Waktu itu menuju Partai Orang Biasa. Itu terbit kumpulan tulisan Wimar di Harian Kompas. Dia dan Ahmad Sobari waktu itu menjadi kolumnis tetapnya Kompas untuk membahas isu-isu terkini. Jadi punya pojok namanya Asal Usul. Iya, kalau Mas Putut ingat. Wimar waktu itu mengisi kolom itu harian tuh di Kompas. Mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali, aku lupa. Pokoknya, dan itu diterbitkan menjadi sebuah buku. Aku baca tuh, oh ternyata witty sekali ya, enak sekali ya. Bacanya ringan tapi nyelekit dan bahasanya sangat sederhana. Nggak membuat isu atau perspektif politik itu terlihat rumit. Aku suka bacanya dan aku bawa bukunya, pengen minta tanda tangan Pak Wimar. Aku berusaha mengundang Pak Wimar untuk hadir di kampus waktu itu. Tentu sulit ya karena ya ini UNAS susah, kamu ini siapa gitu-gitu kan, aku ini siapa gitu. Jadi agak sulit. Dan akhirnya waktu itu tak bawa dan ketika break session, aku memberanikan diri untuk nyamperin Pak Wimar di meja host yang termasyur. Jadi sambil di make upin gitu. Untuk kan Wimar kan bersama, dia kan pasti yang make up harus perempuan gitu kan. Ada satu yang bacain ininya segala macam. Wimar Angels ini Wimar Angels. Pak Wimar izin, saya Didit dari Universitas Nasional. Saya punya buku ini. Wah, di situ Wimar kaget banget. Gila, umurmu berapa? Wah, aku aja tuh lagi nyari buku ini karena aku udah gak punya stoknya. Buku ini udah gak ada. Wah, sini kamu gitu. Akhirnya happy lah. Sur dia. Dia merasa ada anak muda yang gak pernah dikader sama dia. Punya buku yang dimana dia lagi nyari stok buku itu karena buku itu udah gak ada di pasaran. Aku hadir untuk minta tanda tangan. Jadi dia sur dan mengapresiasi lah ada inisiatif seperti itu. Sejak saat itulah Mas, aku ikut Pak Wimar. Jadi aku diajak, kamu ini aja magang di tempatku. Waktu itu ingat gaji per bulannya 500.000 dari Pak Wimar. Jadi sejak itu aku ikut, sejak 2007 aku ikut magang di tempatnya Pak Wimar. Dan aku belajar dari dekat gimana menjadi talk show host di televisi. Aku yang bikin skripnya, aku yang bikin pertanyaannya, aku yang bikin summary setelah talk show itu dan menguploadnya di website. Kemudian besok lagi, dan Wimar itu orang yang sangat suka mengkader orang. Banyak sekali peristiwa-peristiwa politik, pertemanan-pertemanan politik. Waktu itu Wimar lagi top-topnya, saya selalu diikut sertakan. Jadi kayak pet, kayak anjing peliharaan gitu loh. Hadir di banyak sekali Coba lu peristiwa. ceritain di main queue dong, ke main queue. Jangan bos, itu bahaya Bos. Ya. waktu itu Pak Wimar jadi salah satu penasehatnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadapi kasus Senturi macam-macam gitu ya. Jadi dalam peristiwa-peristiwa politik itu, peristiwa-peristiwa pengambilan kebijakan yang kemudian jadi isu nasional yang akhirnya dipansuskan, membuat Sri Mulyani akhirnya pergi ke World Bank. Saya tuh hadir di banyak sekali momen-momen itu. Nggak berkontribusi apa-apa Mas. Karena Wimar yang ada di sana, tapi aku hadir di belakang melihat, menyaksikan dan mengalami peristiwa-peristiwa itu. Mencatat kayak anjing peliharaan yang diparkir di belakang majikannya. Dan aku menikmati status sebagai
petnya Wimar Witular. Oke. Karena aku bisa hadir di peristiwa-peristiwa yang orang lain dan mungkin generasiku atau anak-anak yang ada di kampusku yang mungkin punya privilege lain sebagai anak organisasi tidak bisa mendapatkannya. Nah, lalu gimana Anda masuk ke CNN lalu jadi orang kepercayaannya Pak Khairul Tanjung? Wah ini lebih ke... Sampai diminta untuk menjaga Iya, anak putrinya, Iya, putri mahkota. teman. Iya, gimana tuh? Kan nggak mungkin langsung berteman dong. Iya nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada kepercayaan Iya. semacam dolop-dolop kamu pakai Iya. buku itu kan. Pasti kamu menjalankan Ini madu. penting ini buat teman-teman adik-adik yang dolop pakai buku itu ternyata cespleng ya. Cespleng. Cespleng. Iya tergantung. Tergantung. Yang suka juga. Ya. Dan seberapa langka buku yang kamu hadirkan. Ya. Ya, Nah kalau ini kita stop soal Ya. buku ini. Ini dolopmu ke Khairul Tanjung ini gimana? Madu koromo nih. Ke Pak apa itu? Ke anak singkong ini. Ya. Madu koro ini, madu koro. gimana ya waktu itu Ya, dimulai dari kenapa mendaftar jadi CNN dan gimana jadi host? saya waktu itu kan masuk 2011 masuk ke Trans TV Mas, menjadi jurnalis di reportase Dari TVRI dulu dong. dari TVRI 2010. Oh, sempat di TVRI. Sempat di TVRI. Oh sempat ada apa namanya Billboard. spanduk dia depan TVRI itu muka dia gitu. Saya waktu itu siaran bersama almarhum Hilbram Dunar dan Arnya Dwino. Waktu itu udah langsung pertama kali. Karena lagi-lagi pengalamanku dalam mendampingi Wimar bertahun-tahun. Mengurus talk show politik. Itu yang secara nggak langsung saya ikut belajar. Dan Wimar tuh kerap mengajarin aku, dia punya radio namanya Perspektif Baru. Iya. Kalau Mas Putut tahu banyak sekali wawancara orang-orang ternama sejak acaranya di SCTV Perspektif di Bredel oleh Orde Baru, dia keliling dengan radio dan juga keliling on stage waktu itu dengan nama Perspektif Baru. Oke. Nah, saya ditentir tuh di situ. Makanya ini nanti terus ini dolopnya ke CT ini gimana? Oh, Dolop Ya, CT. iya. Ya Coba. intinya Menuju ke sana. cut the long story short, masuk ke Trans TV jadi jurnalis di reportase waktu Belum itu. jadi host ya di Trans. Tahun kedua udah jadi host. Coba kasus-kasus apa isu-isu yang lu liput waktu di Trans TV apa aja contohnya coba Mas Iya. Putut, biar dia ngerti konteksnya coba. Jadi di Trans TV itu Mas aku belajar dari wartawan, kan kita kalau mau jadi jurnalis kan wartawan metropolitan, wartawan apa aja kita Iya, jalan kan. Wartawan shift malam, kalau ada kebakaran, kadang ada kita tuh nongkrongnya di Dinas Pemakaman DKI Jakarta. Kenapa? Karena di situ ada damkar dan ada ambulan. Jadi kalau ada panggilan, ada kebakaran, ada pembunuhan, ada kecelakaan, ada semua poolnya dari situ. Nah, jadi saya ngepostnya di situ lah. Bukan yang itu, yang lu sampai pacaran sama es durian itu loh. Ngaco juga lu. Ya, intinya kita jadi jurnalis apa aja, meliput apa aja. Isu-isu saya hampir 1,5 tahun jadi wartawan khusus meliput isu-isu soft news untuk reportase siang. Jadi gimana cara menjaga anak supaya nggak hilang di kebun binatang, gimana cara liputan soal kuliner, macam-macam lah nggak Itu jelas. es durian itu Mas. Iya. Lu sampai pacaran sama yang punya es durian gimana ceritanya? Iya karena pacaran saya liput es durian. Oh es durian yang kemarin kita minum. Enggak, beda lagi Beda Mas. lagi, ya. Ini tukang es durian diliput apa dia sur Mas. Gitulah jadi perjalanan. Nah kembali ke akhirnya kan CNN Indonesia kan Diakuisisi. Apa ya istilahnya itu? Beli license. dibeli license-nya oleh license-nya. Transmedia. Menjadi bagian dari Transmedia dan waktu itu aku udah aktif jadi jurnalis politik, udah jadi wartawan kepresidenan dan akhirnya bergabung di CNN Indonesia juga lanjut jadi wartawan kepresidenan dan kemudian masuk jadi talk show host dan segala macam lah. Nah pendekatan dan kenal dan dekat dengan Pak CT-nya ya waktu itu ya memang karena ya apa ya aku jujur lupa ya karena bergaul seperti biasa kalau Pak CT lagi butuh diskusi aku suka ngeledek-ledek dan aku selalu jadi host acara-acara di lingkungan City Corp. Oh internal. Ya? Internal. Jadi ya disitulah ya agak ngelawak-ngelawak apa dia happy lah. Nah ada satu momen Mas. Saya waktu itu ditawari pindah ke salah satu stasiun TV untuk jadi host.
Masuk, aku udah oke, akhirnya aku memilih untuk resign dari CNN. Udah ngajuin sana sini. Ini bukannya yang kampanye ya, bukan stasiun TV lu. Enggak, beda lagi. Oh ini beda lagi. Ini yang kampanye udah lewat, Iya. nggak jadi. Oh ini setelah itu. Setelah itu, Oh, iya. setelah 2017, saya pindah ke stasiun TV tertentu. Waktu itu sampai ke Pemret, kata Pemret, aku udah lapor Pak CT, kamu harus ngomong sama Pak CT. Wah, ngapain ada satu kacung kampret mau resign aja harus lapor ke owner kan? Kan nggak jelas ngapain ini. Ini paling mempersulit, pura-pura aja. Ternyata beneran. Pergilah aku ke ruangannya Pak Hairul Tanjung di lantai 25. Ini ruangan yang biasanya kalau masuk ke situ itu harus rapat redaksi yang ramai sekali, 20 orangan gitu. Nah kali ini aku duduk hanya 4 mata sama beliau. Nah kurang lebih ya, bahasanya kita ngobrol-ngobrol macam-macam, terus dia bilang gini, Dit, Bud, lu percaya sama gue deh. Gue ada satu proyeksi bagus buat lu. Tapi lu percaya dulu. Lu kalau maju ke, oh iya bener, gue soal kampanye betul. Gue lebih ingat hidup lu daripada lu. Iya. Dia bilang gini, gue mau ikut tim politik, gue pengen mengikuti jalur trajektorinya Ari Putra lah. Jadi tim campaign dan jadi staf khususnya salah seorang pejabat lah. Iya. Lu tuh ngapain gini-gini? Lu kalau lu resign ke Unilever atau kemana, ke Nestle atau ke perusahaan multinasional gue terima. Tapi kalau ini gue gak terima. Lu percaya sama gue? Gue ada satu proyeksi lah buat lu, tapi lu percaya dulu. Wah gue pikir setelah gue diketemuin kayak gitu bakal naik gaji Mas. Naik gaji atau naik aku pangkat. pikir kamu pasti berpikir jangan-jangan mau diambil menantu nih. Enggak, kalau itu ya, enggak. Pak. kalau terlalu Itu jauh. kemajon. Kemajon. Iya. Oh ya walaupun dia pengen. Walaupun yo pengen yo mau. Cuma yo kan ngukur diri, Iya. ngukur bayangan. Ya sampai akhirnya aku berkomitmen untuk terus lanjut ya. Mungkin Ya, situlah. kalau Budi menganggap Pak JT itu calon mertua, Pak JT menganggap dia pegawai. Ya saya sama Pak CT beda keyakinan ya Mas ya. Saya yakin dia enggak ya. Enggak, tapi kan terus diminta jadi semacam mentornya putrinya kan? Ya akhirnya saya diminta untuk bantu-bantu Putri lah. Dan akhirnya nonaktif di CNN Indonesia. Dan waktu itulah momentum saya bertemu lagi dengan Ari Putra. Saya ketemu sama Ari itu udah lama. Dan saya yakin betul, wah ini orang ini cerdasnya minta ampun. Dan orang ini Kita bisa. pula didolop sama dia kan. Dan ya serius teman-teman, Ari ini orang yang saya lihat, saya istilahnya love at the first sight. Jatuh cinta di pandangan pertama sama Ari Putra. Jadi waktu itu saya datang ke sebuah diskusi. Iya, Freedom Institute ya. Bukan, ada diskusi orang liberal society lah ya, nggak jelas. Pokoknya lah. kalian ini anggota Neolib lah ya kan? Iya, Bukan Neolib. Tema diskusinya soal mazhab ekonomi Austria waktu itu. Ya itu nggak jelas. Yang pembicaranya Romo, CSIS Sapori, Aswi Cahyono ya? Heeh. Ya, lupa. Oke. Nah waktu itu Ari Putra, jadi semua orang dengan gayanya dengan gitu ya. gayanya suaranya menggelegar keras. Ini setelah diskusi nih, dia duduk gini nih, duduknya gini ya kan, suara bingkai rokok kan, pas-pus. Orang tuh dengerin Mas, gini semua dengerin delongop dengerin dia. Suaranya keras, dia jelasin dengan sangat memikat tentang cerita. Dia menceritakan waktu itu Menteri Pertahanan Ria Mizat Triakudu. Pak Mengkudu. Pak Mengkudu ini Pak. Jadi kalau waktu itu nanti gue lupa detail verbatimnya, tapi ada satu momen dia sampai tidur bro, terus dia bangun, gitu. Wah, kaget. Semua orang akhirnya memikat bos, dan orang-orang nggak ada yang berani beranjak bos dari tempat itu sampai 2 jam. Dia kan suka ngomong ya, dan suka cerita ya. Ya orang tuh ternyata menikmati gitu. Betul. Mungkin kalau tiap hari capek juga ya. Untungnya cuma baru pertama. Dan saya sekarang kalau gue mau cerita kan sama dia kan, gue padel dulu Dinda. Capek juga denger ente kan. Tapi Mas, dari situ saya yakin, wah ini orang punya kapasitas intelektual, bahan bacaannya dahsyat. Dan ketiga, bisa bercerita, bernarasi, bertutur dengan sangat memikat. Di momen itu ketika saya sekian tahun kemudian bertemu Ari Putra dan dia sudah membangun Total Politik.
tanpa dia minta, tanpa dia ajak, tanpa dia yakinkan saya menawarkan dan akhirnya bukan menawarkan ya, kita berinisiatif dan akhirnya berjalan bersama. Karena saya percaya dia orang yang punya daya pikat ke depan untuk industri ini. Karena aku udah lama juga dalam industri talk show media dan whatever. Produk kayak gini aku yakin pasti punya masa depan. Dan saya ngajak Budi ketika itu kerasanya bayar listrik itu udah mulai berat kan. Kita bagi dua aja nih kawan. Enggak, bercanda. Iya. Memang iyalah gimana lu. Iya, akhirnya kita bangun Total Politik sama-sama sampai sekarang bahu-membahu. Jadi perspektifku dalam dunia jurnalistik dengan networkingnya Ari Putra, dengan kedalaman bacaan, referensi buku dan juga pergaulan intelektualnya itu membuat Total Politik punya dua dimensi yang saling support satu sama lain. Oke. Gitu menurutku. Nah, di tahap apa ketika kalian berdua ini yakin bahwa Total Politik akan tumbuh dengan baik? Kan ini mengalami fase bayar listrik berdua, bayar pegawai berdua, kayak gitu. Ini kalau dari gue nanti lu nambahin ya. Iya. Kalau menurutku dalam bisnis talk show politik atau bisnis media khususnya politik, bagiku yang paling penting itu elite recognition. Karena that's the power come from, that's the influence come from, and that's the money come from. Weh, diingat-ingat itu rumusnya ya adik-adik ya. Iya, that's the power come from, that's the influence come from, and that's the money come from. Yang ketiga paling penting tuh. Exactly, karena uang dan revenue-nya dari sana. Karena kalau talk show dan media politik Mas, Betul. Jarum Super belum tentu mau, tolak angin belum tentu mau. Politron belum tentu mau, kan? Itu Jarum juga. BCA belum tentu mau, ya pokoknya grup Jarum lah tak sebut ya kan. Nah akhirnya oke, berarti elite recognition. Satu, berarti orang-orang yang punya pengaruh harus mau jadi narasumber kami. Sehingga orang-orang berpengaruh lainnya juga memperhatikan dan merekognisi stasiun ini. Dan mau juga menjadi bagian dari stasiun ini. Satu. Yang kedua, elite recognition yang kedua itu kuncinya apa? Saya ini belum jadi politisi atau belum jadi pengamat yang diakui sebelum masuk Detik, sebelum masuk Liputan 6, sebelum masuk Mojok.co. Ada elite recognition kedua adalah media mainstream. Waktu itu dianggap, wah ini penting nih harus masuk. Oh gimana caranya Total Politik bisa masuk dalam percaturan media-media nasional. Waktu itu kalau Mas Putut ingat, ini kita punya program namanya 2 tahun sebelum pemilu, kita punya program namanya Safari 24. Safari 24 itu waktu itu saya terinspirasi dari ketika saya liputan Mas, setiap minggu Radio Trijaya FM, MNC Trijaya bikin diskusi setiap minggu warung daun. Setiap hari Sabtu semua wartawan di Jakarta pasti dideploy pagi-pagi ke tempat itu. Karena hari Sabtu dan Minggu kan berita politik gak ada. Sementara media harus terus memproduksi berita. Sehingga Radio MNC Trijaya bikin diskusi. Yang waktu itu ada billboardnya Trijaya. Dan narasumbernya paten-paten. Dan pimretnya itu almarhum Bang Ican Lulembah kan. Bang Ican Lulembah waktu itu yang menggagas ini ya. Kemudian dilanjutkan sama Mbak Latif Siregar macam-macam ya. Saya terinspirasi waktu itu. Dan ketika kondisi pandemi sudah mulai landai, meskipun belum selesai, waktu itu sejak pandemi tidak ada satupun media yang melakukan seperti itu. Dan kita tahu Mas, nggak asik sebagai jurnalis kalau preskon itu tidak bertatapan langsung. Atau tidak ada doorstop interview. Karena kan di Zoom gak susah Mas doorstop. Kita kadang-kadang suka malu nyenggol teman, kok naik gitu kan. Akhirnya teman kita yang masuk. Nah proses ilmiah dan alamiah itu yang selama pandemi hilang. Itu yang kita coba hadirkan. Kita memberanikan diri, bikin nih acara sewa kafe kita ya urunan banting ini tabungan. Kita sewa kafe, kita undang media. Aku nonton itu. Kita undang narsum-narsum pertama kayak gitu. Terus yang kedua, udah mulai ada TV ini masuk. Karena kan teman-temanku juga banyak di media. Jadi aku minta tolong bro. Dan mereka juga seneng. Karena mereka selama ini gak pernah ada event yang mereka bisa doorstop langsung.
kita bikin seperti itu. Karena abis pandemi kan. Karena ada pandemi, karena habis pandemi Jadi semua kebanyakan wartawan juga ya yang datang di situ. memang marketnya untuk wartawan, Marketnya Mas. wartawan. Karena elite recognition kedua Iya. adalah Media. media. Iya. Elite recognition pertama para pemain politik. Nah, pejabat, pemain politik, anggota DPR, partai politik, macam-macam. Nah, yang akhirnya oh gini caranya ya. Akhirnya di quote, dia sebut tuh di acara ini yang diselenggarakan Total Politik. Itu udah senang masuk Detik, masuk teman-teman gitu ya. Yang kedua gimana caranya supaya kalau di TV itu kan ada gambar Total Politik logonya masuk. Akhirnya kita bikin back wall, isinya Total Politik, Total Politik, Total Politik, Total Politik yang memenuhi belakang ini. Sehingga apapun foto yang difoto, apapun video yang direkam, selalu ada logo Total Politik. Disitulah kita mulai promosi gratis. Mulai kemudian naiknya, ini yang mungkin tidak dilakukan oleh banyak media, homeless media yang lain, yaitu berkolaborasi dengan media konvensional. Waktu itu saya sama Ari udah cukup dekat dengan Bang Vito ya Ria. Ada teman-teman kita juga Pak Idam, didukung sama Pak Isa di SK. Itu yang Detik ya? Kita Dengan berkolaborasi sama Detikcom, bikin acara adu perspektif sampai pemilu 2024. Dan live di Detik, live di Total Politik, siaran ulang di Total Politik. Dan jadi banyak sekali berita setiap talk show itu berlangsung. Disitulah disebut nama Total Politik dan rekognisi elitnya makin tinggi. Ketika elit recognition sudah maksimal, artinya kita tinggal nunggu waktu untuk orang-orang yang kemudian datang dan merefer dan mereferensi Total Politik. Itu salah Ada satu. tambahan Ari? Budi, ya itu kan soal legitimasi ya. Ya. Itu hal yang memang secara sadar kita desain dari awal gitu ya. Dan masuk ke level elit gitu. Misalnya tadi Budi udah jelasin tuh 3 rumusan dia itu. Dan itu saya ingat banget ya. Kita waktu itu gini, bagi saya awalnya itu bagaimana caranya kita bisa sedikit banyak gitu melakukan perubahan terhadap cara berpikir elit gitu. Karena di satu sisi kita butuh legitimasi mereka, oke. Kalau kita udah dapat legitimasinya, ya kita harus mampu juga untuk menawarkan cara pandang lain gitu. Nah, salah satunya yang kita lakukan waktu itu adalah, Mas Putut tahu program sosialisasi 4 pilar MPR nggak? Tahu. Nah, itu kan ngumpulin orang, terus ceramah, dan omongannya itu mulu gitu kan. Sampai kalau dengerin sosialisasi 4 pilar, ajudan-ajudan tuh udah tahu tuh, wah bagian ini berarti kita udah siap-siap jalan nih, udah kayak udah saking template-nya ke seluruh Indonesia gitu. Nah, ketika itu karena udah ada rekognisi yang seperti Budi sampaikan tadi, kita nggak hanya mendapatkan rekognisi dan mendapat influence atau dalam akhirnya untuk mendapatkan bisnis, tapi juga kita harus mendorong perubahan cara pandang gitu. Nah, ketika perubahan cara pandang elit berubah dan lebih terbuka, pasti manfaatnya juga akan lebih banyak. Nah, waktu itu acara 4 pilar itu kita pertama kali yang menjadi partnernya MPR untuk membuat itu versi podcast, Mas. Nah, disitulah pertama kalinya kita memanggil Muhammad Qodari dengan Mr. Q. Di acara sosialisasi 4 pilar itu karena dia dulu menggelorakan Jokowi 3 periode itu kan. Nah, kita waktu itu bikin diskusi dia sama Wakil Ketua MPR Ustadz Hidayat Nur Wahid. Nah, di situ kan ada Ustadz H sama Mr. Q gitu. Jadi itu awal perdebatannya di situ gitu. Kalau teman-teman dengar nama Qodari yang Wakil Kepala Staf Kepresidenan hari ini Mr. Q gitu ya. Nah, di acara itulah dia pertama kali dipanggil Mr. Q. Lu tunjukin dong bagian dari perdebatannya apa? Iya. Ustadz H katanya gitu-gitu. Jadi ini kan menarik ya, maksudnya sosialisasi 4 pilar yang tadinya monolog satu arah, kita bikin dengan versi yang lebih dialogis dan ada percakapan yang kita menemukan insight-insight lain di situ gitu. Ustadz H gitu. Kita ini yang setuju Pak Jokowi 3 periode itu disurvei 30%. Lebih gede daripada pemilih PKS gitu-gitu tuh. Dialognya kayak gitu. Tapi maksud saya adalah keterbukaan era digital ini juga kita harus menggugah gitu ya. Kesadaran level elit itu untuk masuk ke situ dan berbicara kepada orang, semakin banyak orang dan semakin banyak orang memahami apa yang dia pikirkan.
Nah salah satu contoh juga ya, kita bukan membesar-besarkan, tapi ini yang hal yang juga kami alami gitu ya. Untuk dapat legitimasi, dapat kepercayaan, kemudian kita di satu sisi juga mendorong untuk perubahan cara pandang. Yaitu orang yang Mas Putu tulis bukunya, Komandan Pacul. Jadi Komandan Pacul itu pada awalnya itu nggak mau ngomong di media. Iya kan, Mas Putu tahu sendiri gitu. Nggak mau ngomong di media, jarang mau ngomong dan lain-lain gitu. Jadi ada seorang stafnya yang datang ngontak saya gitu. Sahabatnya Mas Putu juga. Sahabatnya Mas Putu. Sahabatnya kamu. Nah namanya Andika Bombom gitu kan. Bombom ngontak saya, lu mau nggak ngundang bos gua katanya. Siapa gitu. Bambang Pacul, ya mau lah gitu. Oh kamu udah Udah tahu kan aku tadi lama di Jawa Tengah, di Batam kan. Oh iya. Jadi di mana media-media nasional belum terlalu akrab dengan nama Bambang Pacul karena jarang muncul di media. Tapi saya pernah beberapa kali mendengarkan beliau ngomong dan tidak dipublis oleh media gitu ya. Kayaknya banyak hal yang bisa kita pelajari dari mitos Bambang Pacul ini gitu. Ini Bambang Pacul ini kan udah levelnya udah kayak mitos dulu. Betul. Iya kan? Namanya banyak disebut orang. Gitu. Banyak disebut orang tapi kita nggak pernah lihat beliau itu seperti apa gitu. Iya. Nah waktu itu Bom yang datang ke saya gitu ya dan oke, kita apa namanya, kita nggak nanya Bambang Pacul akan kasih kita apa segala macam itu kita nggak pernah nanya Mas di awal. Iya. Ya udah beliau datang karena saya tahu ceritanya, beliau mau ngomong aja itu udah hal yang bagus gitu. Datanglah Pak Pacul ya kan, akhirnya podcast menyenangkan gitu ya dan lain-lain dan itu hubungan diskusi kan lanjut sampai sekarang. Dan juga kita berhasil juga ya meyakinkan beliau banyak pelajaran dari perjalanan hidup beliau yang bisa menginspirasi banyak orang, terutama yang mau masuk ke politik gitu. Nah, jadi sebenarnya saya bilang sama Pak Pacul bukan Bapak yang butuh ngomong, kan Bapak udah tinggi jabatannya apalagi gitu. Yang butuh itu tahu pikiran Bapak ya kita-kita ini semuanya gitu. Dolopnya gitu. Ya kan, dan untungnya beliau percaya gitu ya. Ya kan. Jadi beliau akhirnya ngomong ya, dan semakin banyak orang tahu pikiran dia. Jadi bagi kami gitu ya, bagi saya paling enggak gitu ya. Semakin banyak politisi bicara dan orang tahu pikirannya itu semakin baik. Masyarakat akhirnya bisa memiliki referensi dan pilihan-pilihan yang mana yang paling cocok sama dirinya. Iya kan? Ini kita bukan soal like or dislike ya. Kadang-kadang kita nggak suka karena ngerasa nggak cocok aja sama diri kita. Tapi ada orang yang ngerasa orang ini cocok sama dirinya. Backgroundnya mungkin yang sama. Pikirannya mirip gitu ya. Kayaknya gue ini kayak apa namanya Andra Soni, gubernur Banten gitu ya. Itu pas pertama kali lihat videonya Bambang Pacul. Ternyata gue selama ini nggak salah ya. Gitu. Karena memiliki kesamaan background gitu. Nah semakin banyak hal-hal kayak gini kan semakin baik gitu ya. Yang mana politisi-politisi kita selama ini kan belum merasa nggak bisa ngomong ke publik atau merasa publik belum tentu suka saya gitu ya. Akhirnya harusnya jadinya joget. Iya bagus juga sih itu. Tapi gue nggak lagi ngomong itu dia. Ngeri juga kita. Iya. Nah tapi apa namanya akhirnya mereka mau bicara ke publik dan itu sehat bagi politik kita gitu. Nah elite recognition itu enggak, dan yang Budi bilang tadi bahwa net worth come from, money come from, influence come from gitu. Itu satu hal, tapi hal lainnya adalah bagaimana kita juga harus merespon itu untuk memberikan perubahan cara pandang yang akan menguntungkan publik yang lebih luas gitu. Salah satunya ya orang-orang yang selama ini digorong-gorong kita ajak untuk ngomong di publik, orang tahu pikirannya. Kadang-kadang kan kita nggak suka atau nggak suka orang kadang-kadang kan karena tidak saling kenal aja, karena kita nggak tahu dia gitu. Kita kan punya kecenderungan untuk cepat menilai dengan hal yang kita nggak tahu gitu.
Ya kalau mungkin ada omongan Pak Pacul yang kontroversial di publik ada gitu. Tapi yang dianggap bermanfaat dan menginspirasi orang kan juga banyak. Nah, ya ini yang kita ingin katakan bahwa di politik itu kita beyond God and evil gitu, melampaui dewa dan malaikat dan iblis gitu ya. Nah, ini yang menjadi poin penting bahwa legitimasi itu tidak boleh berhenti di situ. Cuma ada feedback yang mendorong perubahan cara pandang di politik kita gitu. Oke. Saya sudah diingatkan oleh teman-teman, waktunya habis. Walaupun sebetulnya saya masih pengen ada banyak pertanyaan, tapi saya harus hormati panitia. Saya tahu tadi juga banyak yang mau bertanya pada Didit dan Ari, tapi waktu nggak memungkinkan karena masih ada 2 pentas musik. Cuman saya mohon maaf panitia minta sedikit kelonggaran waktu ya. Mas, aku Sedikit boleh aja. nanya ke Mas Putu nggak satu? Ini praksis sekali ya dalam situasi terkini. Ini penting karena cuma Mas Putut yang bisa jawab. Karena Mas Putut adalah aktivis 98 yang melewati masa reformasi ketika kami semua masih kecil atau belum lahir. Gimana caranya bedain Mas, intel, penyusup, provokator itu ada di masa demonstran tuh gimana cara bedainnya? Ini nggak beneran nih? Ini Enggak gitu sebetulnya ada di SOP pengamanan massa. Jadi setiap aksi massa yang terorganisir itu ada sekian lapis pengamanan. Dan sekian lapis pengamanan itu sebetulnya sudah dibekali cara-cara tertentu. Termasuk harus mengamankan masa aksi sampai ke mengamankan person-person tertentu. Itu kan kalau yang terorganisir. Atau Iya. masa aksi yang terhimpun dalam sebuah gerakan tertentu ya. Kalau yang lebih relatif lebih liar, maksudnya Ya biasanya ya kalau yang di dilihat yang ngajak-ngajak yang kayak bakar-bakar, sudah mempersiapkan, terus nanti postur tubuh yang banyak beredar di media sosial ya. Walaupun itu juga belum tentu bisa presisi ya. Nah kalau di pertemanan Mas Putut gimana membedain yang mana teman, yang mana Bayu Mas? Bakin junior. Kalau yang kayak gitu itu termasuk susah ya, termasuk susah. Karena kan mereka sudah dididik untuk melakukan seperti itu. Tapi yang kita usahakan kan semaksimal mungkin tidak terjadi gitu. Iya. Bahwa ada persoalan itu yang mungkin terjadi ya nggak ada masalah gitu. Bukan nggak ada masalah, ya itu udah resiko. Ya. Jadi setiap orang yang mau melakukan aksi demonstrasi itu pasti ada sekian senario gitu. Termasuk senario yang terburuk. Nah, itu yang mesti diperhatikan sih gitu. Ini udah habis ini. Kalau ngajak bakar itu pasti bukan bagian dari aksi Iya, massa. iya. Pasti. Iya pasti. Apalagi yang fasilitas umum ya. Iya. Dulu Mas Putut waktu 98 itu demo-demo nggak pernah ada ajakan bakar-bakar bakar fasilitas betul. publik. Ya, fasilitas Enggak, publik. Fasilitas publik enggak. Jarah apa enggak? Oh ngawur kamu. Enggak makanya kan. Iya makanya kita perlu pencerahan. Ya, karena kan sekarang kan lagi Enggak boleh, ada Bos. ketakutan kayak Enggak gitu boleh, Mas. karena Iya. itu bagian dari etika berdemonstrasi. Kita musuhnya itu kan harus jelas. Iya. Siapa yang dituju Iya. gitu. Melenceng dari itu berarti melenceng dari agenda demonstrasi itu sendiri. Kalau sekarang musuhnya jelas nggak Mas? Atau musuhnya Nah, nanti absurd? kita diskusi di bawah ya. Oke Ya, teman-teman, karena ini bener-bener udah nggak ada toleransi nih buat saya. Nggak ada. Oke, maaf ya. Saya walaupun kepala suku Mojo, Anda akan menyaksikan betul bahwa saya taat pada panitia. Ari dan Budi, terima kasih banyak Terima kasih, Mas sudah Putut. jauh-jauh datang dari Klaten. Jakarta dalam situasi politik yang kurang baik ya. Masih berani terbang. Ya. berani lah. Enggak maksudnya ya berani terbang kan siapa tahu bukan soal apa-apa. Kalau Anda kan meskipun suasana damai pun belum tentu berani terbang kan? Bukan persoalannya bukan di situ kan. Iya. Demonstrasi mengarah mulai ke fasilitas-fasilitas publik dan lain sebagainya ya. Iya. Iya, oke. Terima kasih bro. Ya. Mas Putut, Oke, terima kasih Ya, teman-teman. ya, terima kasih. Terima kasih Terima Mas kasih, Putut Ari. atas kesempatannya. Terima kasih bro, terima kasih.